Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di hari Minggu ini, di minggu terakhir di bulan September, tepatnya tanggal 27, kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah hal yang lumrah orang bersahabat karena kepentingan. Adalah hal yang biasa kalau orang bersahabat karena memiliki kesamaan minat atau lahir dari status sosial yang sama atau berasal dari latar belakang pendidikan yang sama atau satu tingkatan sehingga dia menjalin persahabatan. Itu bukan hal yang luar biasa, bahkan termasuk hal-hal yang lumrah. Sehingga tidak heran ada banyak kumpulan atau organisasi yang lahir hanya karena kesamaan minat, kesamaan hobi, lahir dari latar belakang sosial, lahir dari latar belakang pendidikan yang sama, atau paling tidak memiliki tingkatan atau level yang tidak jauh berbeda. Tetapi kalau kita mau lihat kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, persahabatan yang dimaksud bukan lagi persahabatan yang dibangun hanya karena hal-hal yang lumrah atau hal-hal yang biasa tadi menurut ukuran dunia ini, tetapi persahabatan yang dibangun karena kasih Allah hidup di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, Daud dan Yonatan ini adalah cikal bakal persahabatan yang buahnya manis dirasakan oleh Mephiboset, keturunan dari Yonatan. Kita tahu betul kisah persahabatan Daud dan Yonatan, bagaimana pengorbanan Yonatan yang menyelamatkan nyawa Daud dari kejaran dan ancaman pembunuhan oleh ayah Yonatan, yakni Raja Saul pada saat itu. Sehingga mereka membangun kesepakatan, mereka membangun janji persahabatan
bahwa esok kelak persahabatan itu tidak akan putus hanya oleh karena kekuasaan, tidak akan putus hanya oleh karena kenikmatan menurut ukuran dunia ini. Dan itu dinyatakan dan itu diwujudkan oleh Daud ketika kepadanya ada kuasa, ketika kepadanya ada kesempatan memimpin. Sesungguhnya apa yang bisa dilakukan oleh Daud tentu hal-hal yang di luar dari apa yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Misalnya, bisa saja Daud karena kuasa dan kesempatan yang ada padanya ketika memimpin Israel, dia menyingkirkan seluruh keturunan dari Raja Saul, bahkan termasuk cucunya Mephiboset pada saat itu. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Daud. Daud sadar betul bahwa kuasa, kesempatan yang ada padanya memimpin itu bukan karena usaha dia sebagai manusia, itu bukan karena keterampilannya sebagai manusia, itu bukan karena kecakapan dan keahliannya, tapi itu semata-mata karena anugerah dan kasih Allah. Sebab kita tahu perjalanan kehidupan Daud tidak semulus yang dibayangkan orang. Daud pun pernah jatuh ke dalam dosa, tapi Daud ingat, dia sesali, lalu dia berubah meninggalkan dosa yang dia lakukan. Sehingga Allah senantiasa berkenan kepada Raja Daud. Sehingga kuasa yang ada padanya, kesempatan yang dimilikinya sebagai seorang raja, justru dia pakai untuk mengaplikasikan kasih Allah yang ada dalam dirinya. Dia cari sampai ketemu, dia cari sampai dapat Mephiboset, ahli waris atau keturunan dari Yonatan atau cucu dari Raja Saul. Dan kisah selanjutnya kita tahu betul Mephiboset harkatnya dikembalikan, martabatnya dipulihkan, lalu dia bisa duduk sehidangan, duduk satu perjamuan dengan Raja Daud. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, ketika dunia ini berkompetisi sedemikian rupa, yang satu mengalahkan yang lain menundukkan kelompok-kelompok sebelah atau kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya, firman Tuhan justru mengajak kita berkolaborasi untuk mewujudkan kasih Allah, bukan lagi berkompetisi, apalagi di tengah-tengah kehidupan pandemik COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Ingat, kalau dunia ini seluruhnya berkompetisi hanya untuk menemukan vaksin, maka bisa dipastikan vaksin itu akan sulit dan lama untuk dirilis. Tetapi ketika seluruh dunia ini, komponen anak bangsa atau seluruh elemen yang ada di dunia ini dengan segala kepintaran hikmat yang diberikan oleh Tuhan berkolaborasi, kita yakin dunia ini akan lebih cepat pulih, karena Tuhan berkenan kasih-Nya dinyatakan, lalu pemulihan itu nyata bukan hanya bagi dunia ini secara global, secara khusus bagi kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kalau persahabatan yang sedemikian indah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita bersama, tentu kita mengingat bagaimana Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sehingga orang bijak berkata, untuk mengenal siapa sahabat kita bukan pada saat kita tertawa dan tersenyum atau saat kita memiliki kelimpahan berkat, tapi lihat siapa yang menjadi sahabatmu adalah orang yang bertahan justru ketika kita mengalami pergumulan, justru ketika kita mengalami kesulitan, justru ketika kita mengalami keterpurukan.
perhatikan siapa yang mau bersama-sama dengan kita, dialah sahabat kita. Sehingga kita tahu betul yang bisa betul-betul secara sempurna hadir dalam segala situasi kehidupan kita hanya Tuhan yang Maha Kasih, hanya Tuhan yang Maha Penolong, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sanggup melakukan hal tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga merangkul sahabat ini bukan merangkul karena memiliki kepentingan, tetapi merangkul sahabat karena kasih Tuhan hidup di dalam kita. Sehingga kita tidak lagi berpusat pada kepentingan-kepentingan sesaat atau dengan asas manfaat apa yang bisa diberikan keuntungan bagi kita. Bukan lagi demikian persahabatan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga topik minggu kita ketika berbicara mengenai kepedulian terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau keahlian yang berbeda dari orang-orang yang normal secara fisik, di situ kita diminta untuk tetap berhikmat menunjukkan kepedulian. Karena bukan tidak mungkin kepedulian yang tulus, kepedulian yang betul-betul lahir dari kasih Tuhan, ini justru dimaksudkan berbeda oleh orang-orang yang mengalami atau memiliki kebutuhan khusus atau memiliki keahlian yang berbeda dari orang-orang yang normal secara fisik. Sehingga kepedulian terhadap disabilitas atau kepedulian terhadap orang-orang yang difabel ini harus lahir dari kuasa kasih Tuhan yang menyentuh kehidupan setiap umat manusia. Sehingga persahabatan yang kita bangun adalah persahabatan yang tidak melulu melihat kelebihan semata, tetapi persahabatan yang tahu menempatkan diri di masa-masa sukar. Karena hakikat dari persahabatan di dunia ini sesungguhnya adalah untuk menyatakan kuasa kasih Allah. Sehingga kepedulian yang dibangun untuk menyatakan kuasa kasih Allah, kita yakini adalah kepedulian yang paling tepat, kepedulian yang paling menolong untuk sama-sama bertumbuh, menyadari bahwa setiap kita dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Seluruhnya kita hadir di dunia ini untuk tujuan yang baik, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tidak akan ada orang yang merasa bahwa dirinya lebih tinggi, bahwa dirinya lebih baik harkat dan martabatnya. Karena kita tahu betul semua kita dicipta oleh Allah serupa dan segambar dengan Dia. Karena seluruh ciptaan umat manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, maka kita sadar betul bahwa roh Allah itu yang berdiam dalam kehidupan kita. Bahwa roh Allah itu yang menguasai kita, kehidupan kita untuk melangkah, mewartakan kasih Tuhan melalui kepedulian kita bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup kami, Tuhan arahkan untuk mengalirkan kasih Allah, menyatakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Secara khusus, kepedulian kami terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau memiliki keahlian yang berbeda dari orang-orang yang terlahir normal secara fisik. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe dalam kesulitan
Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mau pengharapan iman dan keyakinan kami tidak pudar. Dan kami tetap menyatakan bahwa hanya Allah yang mampu menolong kami, bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sanggup membawa kami keluar dari setiap pergumulan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.